Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita akan dihadapi 4 jenis golongan manusia. Rasulullah menyebutkan kita akan berhadapan dengan 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, golongan manusia yang Allah beri ia rezeki dan Allah beri ia ilmu. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama daripada manusia itu, kata Rasulullah, Allah beri ia ilmu dan Allah beri ia rezeki. Dengan ilmunya, insya Allah, kata Rasulullah, ia akan menjadi orang bertakwa. Dan dengan rezekinya, itu akan menjadi jalannya untuk menjalin hubungan silaturahim. Ini golongan manusia yang pertama. Ini, kata Rasulullah, adalah golongan terbaik dari manusia. Dia diberi ilmu, karena dengan ilmu inilah manusia diangkat derajatnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ketika Allah mengajarkan ilmu ini kepada Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-namanya, disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika diperintah kepada para malaikat, hai malaikat, sebutkan nama-nama tersebut. Tak sanggup pun dari satu malaikat, jin ataupun syaitan, iblis pada saat itu menyebutkan nama-nama itu. Mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami ini, kata malaikat, tak akan mampu punya ilmu kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Maka hakikat ilmu ini adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu ini dicurahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam menurunkan kepada anaknya, anaknya diturunkan lagi kepada anaknya, dan seterusnya. Maka dengan ilmu ini akan menjadi orang bertakwa. Dengan ilmu ini maka akan mulialah seseorang. Kemudian kata Rasulullah, beruntunglah orang yang punya ilmu dan punya harta. Karena dengan hartanya ia tahu menggunakan hartanya untuk apa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Karena apa? Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia ajarkan kepada para sahabat. Dan sahabat ini pun dia di samping punya ilmu juga punya harta. Dengan hartanya dia sedekahkan, dia gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang manusia yang pertama, manusia yang mulia. Maka kita lihat ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentang sebenarnya hakikat daripada Isra dan Mi'raj itu juga gunanya bagaimana kita memahami tentang hakikat ilmu dan hakikat harta ini juga sesungguhnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kan sebenarnya pengetahuan kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada khususnya kepada Rasulullah SAW, yang automatically dia akan menyampaikannya, mentabliknya, mengajarkannya. Karena sifat Rasulullah itu adalah tabligh, mengajarkan kepada para sahabat, kepada umat pada saat itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalau dalam kajian dalam kajian ilmu akidah, dalam kajian akidah, ini disebut dari perjalanan al-insaniyahnya Rasulullah, perjalanan manusianya. Karena apa? Ini alam manusia, Masjidil Haram, Masjidil
Aqsa. Ini kan perjalanan manusia. Allah tampakkan kepada Rasulullah SAW bagaimana dunia ini semuanya. Apa itu yang terjadi di muka bumi ini? Bagaimana keadaan muka bumi ini? Maka ditampakkanlah gunung-gunung, sawah-sawah, padang pasir dan lain sebagainya. Takjublah Rasulullah. Karena pada zaman itu belum ada pesawat. Nah, kalau sekarang udah ada pesawat, di atas pesawat itu kita kan sering mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kenapa? Ternyata hamparan ini luar biasa hebatnya semuanya. Kami melihat gunung, melihat bukit, melihat rumah dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka Rasulullah pada saat itu takjub dengan segala yang ada di muka bumi ini. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa Allah menampakkan ini? Supaya menampakkan kebesaran Allah, ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka takjublah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perjalanan Rasulullah ini dalam kajian tasawuf itu disebutkan perjalanan as-safar al-malakiyah. Kalau tadi as-safar al-insaniyah, perjalanan manusia, karena manusia bisa melakukan perjalanan seperti itu. Yang kedua as-safar al-malakiyah, perjalanan yang hanya bisa dilakukan oleh para malaikat saja, yaitu mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah, ini bisa dilakukan hanya oleh para malaikat. Malaikat yang bisa melakukan ini semua, bertemu dengan para nabi-nabi di setiap langitnya sampai ke langit ke-7. Allah tampakkan di situ tentang surga dan neraka. Allah tampakkan di situ segala yang bisa dilakukan oleh para malaikat. Dan Rasulullah pun takjub ketika dipertempatkan kepada alam malakah ini. Alam malaikat ini dipertampakkan kepada Rasulullah. Rasulullah takjub, Masya Allah. Dan inilah sebenarnya tujuan daripada hidup kita, bukan tujuan daripada al-alam al-insaniyah ini. Walaupun ada ketakjuban kita, maka sekarang kenapa kita masih sibuk dengan dunia ini? Karena kita belum mampu melihat alam malakah tadi, alamnya malaikat. Kalaulah kita mampu melihat alam malaikat, niscaya takkan kembali kita ke dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ketika sudah masuk surga tak mau dia kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia sudah melihat alamul malaikah. Bahkan itu lebih baik daripada alam dunia. Kemudian hebatnya Rasulullah lagi, tak hanya sampai di situ dia melihat alamnya. Dia lihat alam yang lebih tinggi lagi, yaitu Sidratul Muntaha. Dan ini malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan alam kami lagi ini. Kami pun tak boleh lewat sini nih. Yang bisa hanya engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjadi kuat hatinya. Itu kenapa? Karena dia sudah melihat alam lebih daripada alam malaikah, yaitu yang kita sebut dengan Sidratul Muntaha. Berjumpanya ia dengan Allah. Walaupun hakikat jumpa dengan Allah ini banyak perbedaan para ulama. Ada yang melihat memang jumpa dengan Allah, tapi ada yang mengatakan dia hanya berjumpa dengan cahayanya Allah. Karena bisa berjumpa dengan Allah itu hanya di yaumul qiyamah kelak. Ini perbedaan ulama tentang apakah berjumpa atau tak berjumpa. Tapi intinya Sidratul Muntaha ini, alamnya ini malaikat pun tak boleh. Maka kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, saya hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini ya Rasulullah. Langit ke-7 saja Rasulullah. Lewat itu, ini tak saya lagi nih. Saya pun tak diperbolehkan lewat daripada sini. Maka engkau orang khusus yang hanya bisa melewati ini sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah seperti pohon yang rindang. Muntaha itu adalah ujung. Dan itulah ujung daripada dunia ini. Maka itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Jadi surga yang tinggi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang pertama tadi kata Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka orang-orang yang bisa memahami ilmu itu. Dan ini semua Isra Mi'raj ini dalam rangkaian
Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu ini maka bisalah Rasulullah SAW bagaimana ia mengatur hartanya. Maka kita perhatikan kenapa orang-orang sekarang mampu menjadi orang baik itu karena ilmunya. Harta yang ia miliki mampu ia jadikan untuk menambah keimanan dan ketakwaannya. Nah, ini golongan pertama. Golongan kedua, kata Rasulullah, kita akan berhadapan dengan golongan yang memiliki ilmu tapi tak memiliki harta. Nah, ini ada golongan orang yang punya ilmu tapi tak punya harta. Tetapi golongan ini, kata Rasulullah, apabila ia berniat, kalau dia berniat, apabila ia diberikan oleh Allah harta, maka hartanya ia gunakan di jalan Allah. Nah, ini walaupun ia tak punya harta, tapi ia berilmu, maka derajatnya, kata Rasulullah, sama dengan orang yang pertama kali tadi. Walaupun tak punya harta, tetapi derajatnya sama. Karena apa? Kalau ia nanti punya harta, maka hartanya pasti digunakan di jalan Allah. Maka jangan risau ketika saat ini kita tak dimiliki harta oleh Allah. Yakinlah. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak para kiai, banyak para ustadz tak punya harta, tapi bisa bangun pesantren, bisa bangun rumah tahfiz, bisa buat ini itu, banyak hal yang bisa dibuat. Apakah para ustadz punya harta? Tidak. Tetapi bisa, kenapa? Karena dia sudah punya niat bahwa kalau seandainya saya punya harta, maka saya pastikan harta saya ini jalan Allah. Maka Allah pasti akan bukakan, karena harta ini milik Allah. Maka kalaulah kita yakin harta ini milik Allah, maka sebenarnya pasti semua harta kita letakkan di jalan Allah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya di jalan Allah. Maka kalau kita perhatikan tingkat keimanan itu adalah seberapa besar tingkat harta yang kita wakafkan di jalan Allah. Maka kalau kita biasa, umat manusia ini, kata makhluk muslim biasa ini, biasanya 2,5%. Nah, itulah keimanan kita. 2,5% lah keimanan kita. Kalaulah kita ikut daripada sahabat-sahabat Rasulullah, hampir 10%, Abdurrahman bin Auf 10% dari harta, segitulah keimanannya. Kalau kita ikut Umar bin Khattab 50% dari hartanya. Karena ketika Rasulullah minta pada waktu itu untuk bersedekah jalan Allah, Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya. Dan itulah keimanannya. Dan keimanan yang tertinggi ini adalah keimanannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia sedekahkan semuanya hartanya jalan Allah. Maka kalau kita lihat para ulama kita, mereka menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Maka inilah sebenarnya hakikat daripada ilmu tersebut. Maka orang yang berilmu, niscaya harta yang ia miliki akan digunakan di jalan Allah. Maka beruntunglah orang yang punya ilmu di muka bumi ini. Dan inilah gunanya kita mentadabbur Al-Quran ini. Mentadabbur Al-Quran, mengaji hadis dan lain sebagainya, gunanya apa? Supaya kita punya ilmu. Dengan bekal ilmu ini kita tahu kita gunakan harta kita untuk apa. Maka takkan sekali-kali kita menyiakan setiap dari harta kita selain daripada untuk kebaikan. Kalau kita bisa bangun rumah tahfiz, kita bangun rumah tahfiz. Kalau kita bisa membantu orang, kita bantu orang. Tak lagi kepada diri kita. Kita tak terpeduli dengan diri kita. Maka para ulama kita zaman dahulu, Buya Hamka dihabiskan umurnya untuk apa? Mencari ilmu. Dia cari ilmu, kemana-mana dia cari ilmu. Kemudian rajinlah dia menulis, sampai untuk dirinya sendiri tak ada yang dia miliki. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Maka Imam Asy-Syafi'i umpamanya, dia mencari ilmu tidak di satu tempat, di banyak tempat. Maka terkenal dengan Imam Syafi'i ini, itu mencari ilmu kemana-mana, mulai dari Mekah, Madinah. Maka kalau kita lihat ulama hadis itu tak satu tempat dia cari hadis itu. Dia cari hadis kemana-mana. Imam Bukhari kemana, umpamanya.
Ketika dia mencari hadis, dia cari sampai kepada orang, dia tanya satu persatu. Apa hadisnya? Di mana riwayatnya? Sanadnya di mana? Betul nggak hadisnya? Itulah orang-orang yang gila dengan ilmu. Dan orang-orang ilmu ini, masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, yaitu orang yang punya harta tapi tak punya ilmu. Inilah orang terlaknat. Harta banyak tapi ilmu tak punya. Akhirnya apa? Hartanya habis tak tentu arah. Rumah megah tapi tak bermanfaat. Mobil banyak tapi tak memiliki nilai. Anak ada tapi semuanya jahanam. Masya Allah. Ini sudahlah, habislah. Punya harta tapi tak punya ilmu. Ini banyak sekarang ini. Masya Allah. Nauzubillah. Jangan sampai kita punya harta tapi tak punya ilmu dengan harta tersebut. Maka kenapa tempat maksiat itu ramai? Karena apa? Mereka punya harta tapi tak punya ilmu bagaimana mengelola harta tersebut dengan baik. Untuk apa harta itu? Apakah untuk kesenangan saja tapi tak ada manfaat bagi orang lain? Tak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan yang terakhir, yang paling buruk lagi, sudahlah tak punya ilmu, tak pula punya harta. Ini na'udzubillah. Sudahlah tak punya ilmu, tak punya harta, habislah dunia ini. Sibuk dengan mengumpat. Ada orang berlebih sibuk dengan mengumpat, tak senang hati terus. Maka na'udzubillah. Dan ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu dalam predikat ilmu semuanya. Semua ini adalah ilmu. Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi manusia yang pertama kali. Dan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya ilmu bagi kita. Ilmu bagi kita mentadabbur alam semesta ini. Bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah menampakkan semua ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW tentang langit-langit, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam malaikah sana, sampai kepada ilmunya tentang salat. Dan ilmu tentang salat inilah kenapa rahasia di antara Isra dan Mi'raj itu Allah langsung memberikan salat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata memang rahasianya sungguh luar biasa. Orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam salatnya, ternyata berefek di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap aktivitasnya. Karena salat ini tuksar, dalam bahasa Al-Quran itu tuksar, dia berpengaruh kuat. Maka dengan salat, maka insya Allah akan baik. Maka perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jumlah, salat ini bukan jumlah. Maka kalau dikatakan jumlah, pastilah yang pertama diperintahkan Allah 50 kali sehari semalam. Itu kalau seandainya Allah meminta jumlah. Tapi yang diminta bukan jumlah, yang diminta adalah kualitas. Sebagaimana ibadahnya Rasulullah di malam hari, tak lebih daripada 11 rakaat saja. Qiyamul lail Rasulullah tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Tapi kata Aisyah, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan pernah tanya baik dan panjangnya ibadah malam Rasulullah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita mampu menjadi golongan manusia yang terbaik, yaitu kita punya harta dan punya ilmu bagaimana mengelola harta itu dengan baik, dan kita mendapatkan cahaya Allah dengan ilmunya Allah dan menjadi orang bertakwa. Nasrun minallah wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.